Selamat pagi Ibu, saya Elvira Manurung akan menjelaskan materi UAS akuntansi saya, yaitu tentang penginapan cerisa. Yang pertama dimulai dari jurnal penyesuaian. Yang A, beban perlengkapan habis pakai. Pada perlengkapan habis pakai yaitu 900.000. Lalu beban perlengkapan penginapan pada perlengkapan penginapan yaitu 895.000. Yang B, beban sewa diberi muka pada sewa diberi muka yaitu 750.000. Lalu beban asuransi diberi muka pada asuransi diberi muka yaitu 1.500.000. Yang C, pendapatan jasa diterima di muka pada pendapatan jasa yaitu 1.900.000. Yang D, beban gaji pada utang gaji yaitu 1.320.000. Yang E, beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan yaitu 5 juta rupiah. Lalu beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan yaitu 3.500.000. Yang F, piutang dagang atau usaha pada pendapatan jasa yaitu 7 juta rupiah. Yang terakhir G, beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang yaitu 70.000 rupiah. Lalu kita jumlahkan dari atas sampai bawah, hasilnya ialah 22.835.000 rupiah. Jika sudah balance yang beban yang debit dan kreditnya, maka kita lanjut ke kertas kerja. Yang kertas kerja terdiri dari neraca saldo, penyesuaian, neraca setelah disesuaikan, laporan laba rugi, dan neraca. Neraca saldo ini kita masukkan dari soal yang sebelumnya tadi, yang keterangan yang sebelumnya. Lalu kalau yang penyesuaian ini itu kita lihat dari jurnal penyesuaian sebelumnya kita kerjakan tadi. Jadi setiap yang ada di jurnal setiap yang ada di neraca saldo itu, setiap yang ada di jurnal penyesuaian dan di neraca saldo itu tidak boleh sama. Contohnya jika keterangan di neraca saldo sudah ada, maka kita tidak usah memasukkannya lagi di jurnal penyesuaian tadi, kita hanya memasukkan angkanya saja. Lalu yang ketiga ialah neraca setelah disesuaikan. Neraca setelah disesuaikan ini ialah penghitungan antara debit dan kredit. Contohnya dari neraca saldo ke penyesuaian. Yang neraca saldo setelah disesuaikan yaitu contohnya ialah asuransi diberi muka. Di neraca saldo asuransi diberi mukanya 6 juta rupiah, itu diletakkan di debit. Sementara di penyesuaiannya dia 1.500.000 rupiah, itu diletakkan di kredit. Lalu jika dia bertemu dengan debit dan kredit, maka itu kita kurangkan. Tapi jika debit ke debit itu kita jumlahkan, dan jika kredit ke debit kita kurangkan. Begitupun sebaliknya, jika kredit ke kredit kita jumlahkan. Begitulah seterusnya cara mencari hasil dari neraca setelah disesuaikan. Hasil dari jurnal penyesuaian tadi yaitu yaitu 22.835.000 sesuai dengan ayat jurnal penyesuaian yang sebelumnya. Hasil dari neraca setelah disesuaikan yaitu 224.990.000. Lalu hasil dari laporan laba rugi, kalau laporan laba rugi itu
Kalau laporan laba rugi yang kita masukkan adalah pendapatan jasa ataupun pendapatan diterima di muka, tapi itu kita letakkan di kredit. Kalau yang untuk di debit itu yang kita masukkan adalah semua beban yang ada di keterangan tadi. Lalu jika sudah pas, maka kita jumlahkan. Hasilnya ialah, kalau yang debitnya yang laporan laba rugi hasilnya 17.435.000, sementara hasil kreditnya 53.550.000. Ini hasilnya tidak balance. Lalu bagaimana caranya biar balance? Kita cari selisihnya, itu kita kurangkan hasil yang dikredit tadi dengan hasil yang didebit. Hasil selisihnya ialah 36.115.000. Lalu hasil selisih ini kita jumlahkan dengan hasil yang didebit tadi, maka dia balance dengan yang dikredit. Begitupun dengan neraca. Yang di neraca kita masukkan ialah kas asuransi dibayar di muka, kas asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, piutang usaha, perlengkapan habis pakai, perlengkapan penginapan, kendaraan, peralatan, modal, prive, utang dagang, utang bank, dan yang terakhir ialah utang gaji, akumulasi penyusutan, dan akumulasi penyusutan peralatan. Tapi ini juga harus kita sesuaikan yang mana diletak di kredit dan yang mana diletak di debit. Lalu kita lihat hasilnya ke bawah. Sama seperti laporan laba rugi tadi, neraca juga dia tidak balance hasilnya debit dan kredit. Maka sama seperti laporan laba rugi, kita cari juga selisihnya. Tadi hasil yang debitnya di neraca yaitu 207.555.000, sementara hasil kreditnya 162.890.000. Lalu bagaimana caranya biar ini balance? Sama seperti laporan laba rugi tadi, kita cari selisihnya dengan mengurangkan hasil yang didebit tadi dengan hasil yang kredit. Maka hasil selisihnya ialah 44.665.000. Lalu ini kita jumlahkan, maka hasilnya sama dengan yang didebit tadi. Jika semuanya sudah balance, jika semua kertas kerjanya sudah balance, maka kita lanjut ke laporan laba rugi. Di laporan laba rugi tadi sama seperti di kertas kerja sebelumnya. Di laporan laba rugi yang kita masukkan ialah pendapatan jasa diterima di muka dan pendapatan jasa itu kita jumlahkan, yaitu yang tadi 48.800 dengan 2.500 ini kita jumlahkan, maka hasilnya 51.300.000. Lalu kita masukkan lagi yang beban-beban, semua beban yang ada di kertas kerja tadi, mulai dari beban upah karyawan, beban rupa-rupa, beban perlengkapan habis pakai, beban perlengkapan penginapan, beban sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, beban gaji, beban penyusutan kendaraan, beban penyusutan peralatan, dan beban kerugian piutang. Ini kita masukkan semuanya, lalu kita jumlahkan. Hasilnya ialah 17.435.000. Hasil dari pendapatan jasa yang di atas itu kita kurangkan dengan total beban yang tadi, yaitu 51.300 dikurang dengan 17.435.000, maka hasilnya itu 33.865.000. Hasilnya ini hasil pengurangan dari pendapatan jasa dan beban tadi itu kita masukkan ke laba bersih. Ini dia laba bersih. Lalu setelah dapat, kita masuk ke laporan perubahan modal. Di laporan perubahan modal yang kita masukkan ialah modal awal dari pemilik
pemilik penginapan tadi, yaitu Karisa, lalu laba bersihnya, price, pengurangan, dan modal akhir Karisa. Modal awal Karisa tadi 150 juta. Laba bersihnya kita lihat dari yang di laporan laporan laba rugi tadi, yaitu 33.865.000. Lalu yang price-nya, kenapa price-nya itu dikurangi sendiri, itu memang sesuai dengan yang ada di soal. Laba bersihnya kita kurangi dengan price-nya. Price-nya ini kita dapat dari dari keterangan yang sebelumnya tadi, yaitu 33.865.000 dikurang 1.200.000. Jadi hasil pengurangannya ialah 32.665.000. Lalu modal akhirnya Karisa ini dapat dari mana? Itu kita jumlahkan dari 150 juta ini, kita jumlahkan dengan laba bersih dan price tadi. Kita jumlahkan dengan 32.665.000. Lalu hasilnya kita masukkan ke modal akhir, yaitu 182.665.000. Setelah itu kita masuk ke yang terakhir, yaitu neraca. Di neraca yang kita cari ialah aktiva lancar dan kewajiban. Aktiva lancar itu terdiri dari kas, asuransi diberi muka, sewa diberi muka, piutang usaha, perlengkapan habis pakai, perlengkapan penginapan, cadangan kerugian, piutang. Aktiva lancar ini kita lihat sebelumnya dari kertas kerja tadi. Kasnya 120 juta, terus asuransinya 4.500.000, sewa diberi muka 2.250.000, piutang usaha 10.800.000, perlengkapan habis pakai 300.000, perlengkapan penginapan 605.000, cadangan kerugian piutang 70.000. Ini kita jumlahkan semuanya, hasilnya 138.785.000. Lalu masuk ke aktiva tetapnya. Ini aktiva yang di neraca terbagi atas dua, aktiva lancar dan aktiva tetap. Yang di aktiva tetap itu terdiri dari peralatan, kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan, dan akumulasi penyusutan peralatan. Peralatan dengan kendaraan itu kita jumlahkan, tapi kalau yang akumulasi itu kita kurangkan. Ini kita jumlahkan dulu, lalu ketika hasilnya ini sudah dapat, lalu kita kurangkan dengan yang akumulasi penyusutan kendaraan dan akumulasi penyusutan peralatan. Lalu hasilnya ialah 59 juta rupiah. Dari mana 197.785.000 ini? Itu hasil penjumlahan dari aktiva lancar tadi, yaitu 138.785.000 dengan aktiva tetap tadi 59 juta rupiah. Lalu kita masuk ke kewajiban. Kewajiban ini terbagi atas utang dagang, utang bank, dan utang gaji. Ini kita jumlahkan semua, hasilnya 15.120. Lalu hasil utang ini kita jumlahkan lagi dengan modal Karisa yang sebelumnya di laporan perubahan modal tadi, yaitu 182.665.000. Lalu ini kita jumlahkan hasil dari penjumlahan utang tadi dengan modal Karisa ini, kita jumlahkan, lalu totalnya ialah 197.785.000 rupiah. Setelah itu kita perhatikan apakah aktivanya dan kewajibannya sudah sama, hasilnya sudah balance. Maka jika sudah balance, berarti itu tandanya sudah selesai. Sekian presentasi saya, Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf, Ibu. Terima kasih, Bu.